Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alima di sini akan menerangkan dan menjelaskan mengenai strategi pemasaran analisis kasus sebuah perusahaan yang bernama Pizza Hut menurut Integrated Marketing Communication-nya. Nah, langsung saja. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Pizza Hut sendiri merupakan perusahaan waralaba makanan terbesar di dunia yang menyajikan makanan berupa Pizza Hut yang berdiri sejak tahun 1958. Sebagaimana perusahaan pizza terbesar di seluruh dunia, Pizza Hut sendiri telah memiliki lebih dari 1.200 restoran di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pizza Hut telah tersebar di berbagai kota-kota besar dan kota-kota kecil dikarenakan penjualannya yang melesat naik hingga tinggi. Nah, hal pertama dalam analisis kasus yang akan kita bahas kali ini adalah studi kasus perusahaan Pizza Hut sendiri. Di era COVID-19 ini, perusahaan Pizza Hut mengalami penurunan omset sebesar 85% yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian besar-besaran. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan masyarakat enggan keluar rumah dan enggan membeli makanan dari luar. Nah, akibat penurunan omset sebesar 85% ini, perusahaan Pizza Hut menggunakan beberapa strategi Integrated Marketing Communication dengan tujuan untuk mengembalikan kenaikan omset mereka. Di antaranya adalah strategi pertama yang dipakai oleh perusahaan ini dinamakan strategi personal selling. Nah, dalam strategi ini, perusahaan Pizza Hut menerapkan strategi baru. Nah, di antaranya adalah para pegawai Pizza Hut yang turun ke jalan-jalan kecil hingga jalan pedesaan yang mudah dijangkau masyarakat dengan tujuan agar masyarakat serta pelanggan-pelanggan Pizza Hut ini tidak perlu jauh-jauh datang ke outlet untuk dapat menikmati pizza mereka. Nah, selain itu mereka juga memberitahu menu-menu khususnya di era COVID-19 ini, serta perusahaan Pizza Hut juga telah mendesain kemasan khusus COVID-19 ini untuk meminimalisir sentuhan. Keren banget kan? Strategi kedua adalah sales promotion. Nah, dalam strategi sales promotion ini, perusahaan Pizza Hut mengadakan promo hashtag di rumah aja. Nah, promo ini hanya berlaku dan hanya boleh dimanfaatkan pada saat take away atau pemesanan melalui ojek online. Strategi yang ketiga adalah indirect marketing. Nah, indirect marketing sendiri merupakan strategi yang dipakai oleh perusahaan Pizza Hut untuk memberitahu bagaimana cara customer memesan produk mereka. Nah, selain memesan secara langsung, para customer juga dapat memesan produk mereka melalui nomor telepon PHD di 500-600 atau melalui website mereka. Selain itu, perusahaan Pizza Hut juga memajang produknya di berbagai aplikasi online seperti GoFood, Gojek, dan lain sebagainya agar memudahkan para pembeli serta pelanggan mereka untuk memesan produk mereka dimanapun dan kapanpun. Strategi yang keempat adalah advertising atau yang kita sebut sebagai pengiklanan. Perusahaan Pizza Hut sendiri mengiklankan beberapa promo-promo serta menu-menu barunya melalui beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok agar produk-produk mereka serta promo-promo informasi mereka dapat disampaikan dengan mudah dan cepat oleh perusahaan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Strategi kelima yang dipakai oleh perusahaan Pizza Hut adalah public relation dan influencer. Nah, perusahaan Pizza Hut sendiri kini telah menggait beberapa influencer terkenal untuk mempromosikan serta memberitahukan produk-produk mereka melalui beberapa sosial media yang dipakai oleh influencer ini seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Seorang influencer harus mampu mempromosikan produk dengan cara semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang telah mereka promosikan. Nah, selain itu, seorang influencer juga harus mampu menjaga citra dan nama baik perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Dengan diterapkannya beberapa strategi-strategi tadi, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih yang menjadi penyebab strategi tersebut diterapkan oleh perusahaan sebesar Pizza Hut? Nah, mau tahu kan? Berikut jawabannya. Diterapkannya strategi-strategi tadi disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pemasaran. Di antaranya adalah
Faktor penghambat yang pertama adalah masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia sendiri dalam masa pandemi COVID-19 ini memberlakukan beberapa aturan, diantaranya adalah aturan new normal, di mana dalam aturan tersebut beberapa perusahaan makanan cepat saji atau restoran telah memberlakukan sistem take away dan memberikan pembatasan pada sistem dine-in atau makan di tempat hanya pada jam-jam tertentu saja. Faktor penghambat yang kedua adalah pasokan bahan baku yang terbatas serta sulit untuk didapatkan karena adanya PSBB atau yang sering kita sebut sebagai pembatasan sosial berskala besar. Nah, karena bahan baku yang sulit didapatkan, maka produksi pizza tersendiri juga akan sulit diproduksi tentunya. Faktor penghambat yang ketiga adalah perubahan perilaku konsumen. Nah, masyarakat di era pandemik ini tentunya keluar rumah hanya untuk beberapa keperluan-keperluan yang penting saja, seperti berbelanja bahan baku atau berbelanja kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan untuk memakan makanan di restoran cepat saji dengan sistem dine-in atau makan di tempat itu merupakan prioritas yang ada di bawah. Nah, karena prioritas masyarakat sekarang di era pandemi ini adalah mengutamakan keselamatan serta kesehatan mereka agar terlindungi dan tidak terpapar COVID-19 ini, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk makan di restoran cepat saji itu berkurang. Nah, faktor penghambat yang terakhir adalah para pesaing perusahaan Pizza Hut seperti Domino Pizza, Paparon Pizza juga menerapkan strategi yang sama dengan strategi yang diadakan oleh Pizza Hut. Di antaranya adalah mereka menerapkan paket bundling serta promo-promo hemat, di mana hal ini dapat menyebabkan konsumen Pizza Hut menurun dikarenakan konsumen tentunya akan memilih mana promo-promo yang menarik untuk mereka beli. Dari beberapa strategi yang banyak tadi, kira-kira apa sih yang menjadi point of purchase dari perusahaan Pizza Hut ini di era COVID-19 dalam menjualkan beberapa produknya? Ternyata point of purchase dari strategi-strategi yang diterapkan tadi oleh perusahaan Pizza Hut adalah lokasi penjualan dekat jalan yang dilalui oleh beberapa masyarakat yang berlalu lalang di pinggir jalan, sehingga mereka mengetahui adanya stand Pizza Hut, sehingga mereka tertarik serta tergiur untuk membeli produk mereka, sehingga perusahaan Pizza Hut sendiri mampu menaikkan kembali omset penjualan mereka. Bagus bukan? Oke, selesai sudah saya menganalisis beberapa kasus strategi pemasaran dari perusahaan Pizza Hut menurut Integrated Marketing Communication. Semoga para penonton di sini mampu memahami serta bermanfaat bagi kalian juga, barangkali kalian punya perusahaan dan mampu menerapkan strategi-strategi seperti Pizza Hut tadi. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.